Baru masuk ke kota Kiev, tank bantuan dari negara Eropa Timur langsung dihancurkan Rusia pakai rudal. Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 5 Juni 2022, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Tank yang hancur itu diserang Rusia menggunakan rudal jarak jauh presisi tinggi. Rudal itu ditembakkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pinggiran Kiev. Diketahui saat terkena rudal, tank tersebut berada di hanggar. Rudal jarak jauh presisi tinggi yang ditembakkan oleh pasukan dirgantara Rusia di pinggiran Kiev menghancurkan tank T-72 yang dipasok oleh negara-negara Eropa Timur dan kendaraan lapis baja lainnya yang berada di hanggar, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Sebagaimana informasi sebelumnya, Wali Kota Kiev Vitali Klitschko menerangkan kondisi kota Kiev yang sebelumnya menjadi sasaran Rusia. Diungkapkannya ibu kota telah dilanda beberapa ledakan di distrik kota Darnitsky dan Dniprovsky. Sementara itu, pihak Angkatan Udara Ukraina menerangkan sejumlah rudal jelajah ditembakkan mengarah ke Kiev. Tembakan itu dilakukan dari pesawat Tu-95 Rusia. Kisah tentara Amerika di Ukraina, tak ada senjata hingga komunikasi yang buruk di area perang. Seorang tentara Amerika Serikat yang ikut bertempur di Ukraina membeberkan kondisi sesungguhnya di daerah perang kontra Rusia tersebut. Di Ukraina terdapat sejumlah relawan perang dari negara lain dan kini di antara mereka telah kembali ke negara asal. Beberapa orang di antaranya telah berbicara tentang kekecewaan mereka kepada Washington Post. Laporan surat kabar menandai perubahan kecil dalam liputan arus utama AS atau Inggris tentang konflik tersebut. Dalam artikel tersebut, mereka yang diwawancarai mengeluhkan antara lain kurangnya peralatan dan senjata serta jalur komunikasi yang buruk. Salah satu pejuang yang setuju untuk berbicara dengan surat kabar itu meminta untuk disebutkan namanya hanya dengan nama depannya, Dakota, karena kekhawatiran akan keselamatannya sendiri dan keluarganya. Seorang veteran Korps Marinir AS, ia tiba di Ukraina hanya beberapa hari setelah Rusia melancarkan operasi militernya pada Februari lalu. Dia dan beberapa pejuang asing lainnya dilaporkan ditugaskan membantu dan melatih pasukan Ukraina dalam penggunaan rudal anti-tank Javelin buatan AS. Pada awal Maret, unit Ukraina Dakota dikerahkan. Jelasnya, dikerahkan ke kota yang tidak disebutkan namanya di barat Laut Kiev, di mana mereka mendapat serangan berat Rusia. Veteran Korps Marinir itu mengingat bahwa sementara timnya telah diberi Javelin dan senjata anti-tank lainnya, mereka tidak memiliki baterai untuk unit peluncuran yang secara efektif membuat rudal tidak dapat digunakan. Setelah 2 malam di bawah pengeboman artileri berat Rusia, 8 dari 20 pejuang asing dari unit Dakota meninggalkan posisi mereka, jelasnya. Dia mengklaim bahwa sesama veteran Marinir AS telah mencoba mematahkan senapan mesinnya dengan batu. Tampaknya berharap untuk menganggapnya sebagai kerusakan pertempuran, sementara yang lain berpura-pura terluka. Warga negara AS itu akhirnya kembali ke rumah setelah dia didiagnosis dengan cedera otot yang seperti yang dia katakan kemungkinan akibat dia terlalu dekat dengan penembakan. Veteran tentara AS lainnya, Dan Miller, yang tidak ambil bagian dalam pertempuran sebenarnya di Ukraina tetapi lebih membantu menilai catatan militer calon pejuang asing di Polandia, mengatakan kepada Post bahwa beberapa sukarelawan telah melebih-lebihkan pengalaman militer mereka. Menurut Miller, tidak semua orang yang ingin berperang untuk Ukraina pernah berperang sebelumnya, meskipun mereka adalah veteran militer. Sementara yang lain hanya ambil bagian dalam operasi kontra pemberontakan terbatas. Akibatnya, dia harus menasihati beberapa calon pejuang yang tampaknya didorong oleh ide kepahlawanan ini agar tidak pergi ke Ukraina. Outlet Amerika juga mewawancarai seorang veteran tentara Jerman bernama Pascal. Dia berada di tim dengan Willy Joseph Kelsel yang berusia 22 tahun, seorang veteran Korps Marinir AS yang diduga terbunuh di sekitar kota Nikolaev, Ukraina Selatan pada akhir April. Pascal mengatakan kepada surat kabar itu bahwa masalah telah dimulai sejak awal penempatan mereka dengan kelompok pejuang asing. Dia adalah bagian dari mencurigai bahwa radio 2 arah mereka sedang dipantau oleh pasukan Rusia. Lebih buruk lagi, unitnya tidak memiliki baterai yang cukup, yang berarti bahwa para pejuang sering berakhir menggunakan ponsel dan WhatsApp yang tidak aman. Warga negara Jerman tersebut menyatakan bahwa ia mendasarkan kecurigaannya pada fakta bahwa segera setelah para pejuang di unitnya bertukar rencana melalui salah satu metode komunikasi ini,
posisi mereka akan berada di bawah tembakan artileri Rusia. Menurut Pascal, para pejuang asing merasa kurang informasi, bahkan seringkali tidak memiliki gagasan yang jelas tentang di mana mereka berada dan di mana posisi tentara Rusia. Pada hari Kansel terbunuh, unit mereka mendapat serangan dari posisi yang mereka pikir adalah Ukraina, klaim veteran tentara Jerman itu. Dia menjelaskan bahwa unitnya tidak memiliki komunikasi radio untuk mengkonfirmasi hal ini. Dari awal kami tidak punya peluang, pungkas Pascal. Keadaan pasti kematian rekannya di AS sampai saat ini tidak diketahui dan tubuh Kansel masih belum ditemukan. Seorang warga negara AS kelahiran Ukraina yang meminta untuk diidentifikasi hanya dengan tanda panggilan radionya saja, Texas, mengatakan kepada Post bahwa ia telah memutuskan untuk bergabung meskipun tidak memiliki pengalaman militer sebelumnya. Pria itu juga mengakui bahwa setelah turnya ke Ukraina, kehidupan damai di rumah mulai terlihat semakin membosankan. Begitu Anda melihat kontras hidup dan mati dan Anda kembali ke kehidupan yang damai dan pekerjaan yang damai. Pria itu menjelaskan semuanya tampak kurang bermakna jika dibandingkan. Texas mengatakan dia tergoda setiap hari untuk kembali ke medan perang. Tak lama setelah Moskow melancarkan serangan ke Ukraina pada akhir Februari, sukarelawan dan tentara bayaran dari negara-negara asing pergi ke medan perang untuk bergabung dalam perang melawan pasukan Rusia. Beberapa akhirnya ditangkap. 3 tersangka tentara bayaran dari Inggris dan Maroko yang bergabung dengan militer Ukraina dan kemudian ditangkap oleh pasukan Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Sekarang bisa menghadapi hukuman mati di sana, kata kantor Kejaksaan Agung Republik itu pada Jumat. Sebuah kasus pidana terhadap mereka telah dikirim ke pengadilan. Lebih buruk lagi, unitnya tidak memiliki baterai yang cukup, yang berarti bahwa para pejuang sering berakhir menggunakan ponsel dan WhatsApp yang tidak aman. Warga negara Jerman tersebut menyatakan bahwa ia mendasarkan kecurigaannya pada fakta bahwa segera setelah para pejuang di unitnya bertukar rencana melalui salah satu metode komunikasi ini, posisi mereka akan berada di bawah tembakan artileri Rusia. Menurut Pascal, para pejuang asing merasa kurang informasi, bahkan seringkali tidak memiliki gagasan yang jelas tentang di mana mereka berada dan di mana posisi tentara Rusia. Pada hari Kansel terbunuh, unit mereka mendapat serangan dari posisi yang mereka pikir adalah Ukraina, klaim veteran tentara Jerman itu. Dia menjelaskan bahwa unitnya tidak memiliki komunikasi radio untuk mengkonfirmasi hal ini. Dari awal kami tidak punya peluang, pungkas Pascal. Keadaan pasti kematian rekannya di AS sampai saat ini tidak diketahui dan tubuh Kansel masih belum ditemukan. Seorang warga negara AS kelahiran Ukraina yang meminta untuk diidentifikasi hanya dengan tanda panggilan radionya saja, Texas, mengatakan kepada Post bahwa ia telah memutuskan untuk bergabung meskipun tidak memiliki pengalaman militer sebelumnya. Pria itu juga mengakui bahwa setelah turnya ke Ukraina, kehidupan damai di rumah mulai terlihat semakin membosankan. Begitu Anda melihat kontras hidup dan mati dan Anda kembali ke kehidupan yang damai dan pekerjaan yang damai. Pria itu menjelaskan semuanya tampak kurang bermakna jika dibandingkan. Texas mengatakan dia tergoda setiap hari untuk kembali ke medan perang. Tak lama setelah Moskow melancarkan serangan ke Ukraina pada akhir Februari, sukarelawan dan tentara bayaran dari negara-negara asing pergi ke medan perang untuk bergabung dalam perang melawan pasukan Rusia. Beberapa akhirnya ditangkap. 3 tersangka tentara bayaran dari Inggris dan Maroko yang bergabung dengan militer Ukraina dan kemudian ditangkap oleh pasukan Republik Rakyat Donetsk atau DPR.